Gadis berusia 17 tahun di Kelurahan Tanjung Raman Prabu Mulih Selatan, Kota Prabu Mulih, tampak lemas di atas kasur. Gadis tersebut merupakan korban ruda paksa hingga kondisinya kian memburuk. Ditambah, gadis itu mengalami stres dan menderita tifus kronis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Edison Bastari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Edison. Halo rekan Firda. Edison, bisa Anda jelaskan pada umur berapa korban ini mengalami kasus ruda paksa? Oke, baik dapat kami informasikan bahwa seorang gadis inisial R ini mengalami ruda paksa pada saat umur 13 tahun atau akan memasuki sekolah SMP. Nah, ini korban ini dirudak paksa sehingga membuat dirinya stres, demikian Firda. Sejak kapan kabarnya korban juga mengalami tifus kronis begitu? Sejak kapan sudah mengalami penyakit ini? Oke, baik, kita informasikan bahwa korban ini semenjak menjadi korban ruda paksa, ini ketahuan korban ini menjadi korban ruda paksa pada saat memasuki sekolah SMP. Pada saat itu korban ini dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah mengandung dan akan melahirkan. Begitu dibawa ke rumah sakit, korban melahirkan, dan setelah pulang dari rumah sakit, korban mengalami berbagai penyakit termasuk tipes. Setelah korban mengalami melahirkan, korban putus sekolah karena diejek oleh teman-temannya di sekolah. Begitupun ketika pindah ke sekolah lain, korban ini terus mendapat ejekan dari teman-temannya. Selanjutnya setelah mengetahui hal ini, ayah korban ini mengalami shock sehingga juga sakit. Nah, dengan kondisi ini korban ini berusaha mengkuatkan diri dan tegar dan membantu ibunya menyadap karet di kebun. Korban ini belajar naik sepeda motor, namun pada saat akan mengantar ibunya ke kebun mengalami kecelakaan dan tertimpa motor sehingga jarinya harus diamputasi karena remuk. Selanjutnya setelah dirawat di rumah sakit, korban ini terus mengalami berbagai penyakit, bahkan sempat pada saat masa pandemi corona banyak petugas kesehatan enggan datang ke rumah korban ini sehingga membuat korban makin parah dan menyebabkan luka-luka yang ada di punggung, kaki, dan ini makin membusuk dan menjadi borok. Demikian rekan Firda. Halo rekan Firda. Edison, bisa Anda jelaskan sejauh ini apakah sudah ada bantuan begitu baik dari tetangga maupun dari perangkat-perangkat desa setempat? Untuk korban sendiri semenjak sakit, tetangganya mulai dari RT, RW hingga kelurahan terus memberikan bantuan. Kondisi ini karena keluarga korban ini termasuk keluarga yang tidak mampu, bahkan untuk biaya kehidupan sehari-hari, terus untuk pembayaran rumah kontrakan ibunya tidak mampu, sehingga warga beramai-ramai menolong kehidupan membantu untuk pengobatan korban ini. Selain itu dari petugas pemerintah Kota Prabu Mulih melalui Dinas Kesehatan dan ke Puskes ini menanggung biaya pengobatan di rumah sakit. Cuman karena pada saat pandemi sehingga korban dipulangkan dan saat ini korban terus dirawat dikontrol oleh petugas puskesmas setempat. Demikian beda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari ibu korban bernama Megawati dan juga Ketua RW 1 Budi Santoso. Berikut liputannya untuk Anda. 1 SD sampai kelas 6 megang juara umum terus kan. Nah, pas kelas 6 SD, dia umur 12 tahun, dihimpit oleh kakaknya dewek.
tunggal ben kan lain rumah kan. Nah sudah kan dia keruannya dia lah daftar SMP, dia lah sampai tahu kami kan sempat operasi lah melahirkan kan. Nah laju dia ngedrop kan. Setelah operasi lah setahun kami balik sekolah kan pula di YB, laju dia minder kan lagi sekolah. Baik lagi ya drop kan langsung. Maka oleh kami sebagai RW dan ini RT bekerja sama dengan kelurahan mencari bantuan untuk dirikan ini. Alhamdulillah banyak bantuan yang diberikan oleh masyarakat.